Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani dengan Kak Nindi, kakak tutor matematika di Bimbel Tridaya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi peluang. Di materi peluang, ada beberapa pokok bahasan yang harus kalian kuasai. Yang pertama mengenai kaidah pencacahan, yang kedua notasi faktorial, yang ketiga permutasi, yang keempat kombinasi, yang kelima peluang kejadian sederhana, yang keenam frekuensi harapan, kemudian yang ketujuh peluang kejadian majemuk. Baik, hari ini kita mulai bahasan kita mengenai kaidah pencacahan. Nah, di kaidah pencacahan ada teoremanya, yaitu teoremanya berbunyi jika diketahui M dan N unsur, M dan N unsur dari suatu kejadian, maka nanti banyak kejadian yang ditentukan adalah M dikali dengan N unsur. Nah, di sini biasanya ada dua tipe soal yang selalu dijadikan soal-soal ulangan harian maupun di UN dan juga SBMPTN. Yang pertama kita lihat contohnya. Misal diketahui Nindi mempunyai kemeja berwarna merah, biru, berwarna merah, kemudian biru, kemudian hijau, dan celana berwarna hitam dan abu. Celana berwarna hitam dan juga abu. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara untuk memakai kemeja dan celana tersebut. Nah, di sini kalian langkah pertama bisa menggunakan tabel. Jadi kalau kita menggunakan tabel, kita misalkan di sini adalah warna kemeja, kemudian di sini adalah warna celana. Kemejanya misalkan berwarna merah tadi, kemudian warna apa lagi? Biru, kemudian berwarna hijau. Sedangkan di sini celananya ada dua warna, yaitu hitam dan juga abu. Maka kita hanya tinggal memasangkan. Jadi M dengan H, kemudian B dengan H, kemudian hijau dengan H, kemudian M dengan A, B dengan A, kemudian hijau dengan A. Sehingga diperoleh ada 6 pasang atau 6 banyaknya cara. Ini kalau kita menggunakan cara tabel. Kemudian yang kedua, kita menggunakan diagram pohon. Di diagram pohon, maka kalian bisa menuliskan di sini adalah kemungkinan warna kemejanya yaitu merah, kemudian biru, kemudian hijau. Kemudian kita buat cabang 2 untuk menunjukkan warna dari celananya. Celananya warna hitam, kemudian abu, warna hitam abu, kemudian hitam dan juga abu. Kita pasangkan M dengan H, kemudian M dengan A, kemudian B dengan H, B dengan A, kemudian hijau dengan H, dan hijau dengan abu. Sehingga diperoleh ada 6 banyaknya cara yang digunakan untuk menyusun kemeja dan juga celana. Dan yang ketiga, kita menggunakan konsep teorema kaidah pencacahan. Bayangkan, jika kita mempunyai kemungkinan warna kemeja ada 50 warna, kemudian celana ada 100 warna, tidak mungkin kita menggunakan cara tabel dan juga diagram pohon karena memakan waktu yang lama. Maka digunakanlah konsep kaidah pencacahan di sini. Di mana di konsep kaidah pencacahan, kalian hanya tinggal mengalihkan. Artinya di sini kemungkinan banyaknya warna di kemeja ada 3 warna,
kemudian dikalikan dengan 2, yaitu 2 itu berasal dari warna celana tadi. Sehingga kita hanya tinggal mengalihkan, jadi ada 6 cara. Lebih mudah bukan? Oke, ini adalah tipe soal yang pertama. Sudah cukup dimengerti? Baiklah, kita mulai tipe soal yang berikutnya, yang biasanya selalu keluar di soal-soal ujian nasional dan juga di ulangan harian. Baik, kakak hapus contoh yang pertama. Baik adik-adik, kita mulai dengan contoh yang kedua di kaidah pencacahan. Di contoh yang kedua, itu seperti ini. Diketahui ada angka 1, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, 7, dan juga 8. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya bilangan? Berapa banyak bilangan yang terbentuk jika A. Bilangannya boleh berulang. Nah, yang harus dipahamkan di sini adalah yang dimaksud bilangan boleh berulang artinya angka yang sudah dipakai boleh dipakai kembali. Artinya nanti di sini ketika kita ingin membentuk sebuah bilangan yang terdiri dari 3 buah angka, kalian boleh menuliskan 3 buah kotak. Artinya ketika 3 buah angka, dia kotak pertama menunjukkan ratusan, kemudian puluhan, dan juga kemudian satuan. Nah, kita lihat, karena dia boleh berulang, kita mulai dari kotak ratusan terlebih dahulu. Di sini ada kemungkinan angka 1, 3, 4, 5, 7, 8. Ketika kita masukkan angka 1 di ratusan, itu boleh, karena syaratnya dia boleh berulang. Begitupun dengan 3, 4, 5, 7, dan 8 mempunyai kemungkinan yang sama untuk menempati ratusan. Sehingga total atau kemungkinan banyaknya angka yang dapat menempati ratusan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 banyaknya angka. Karena boleh berulang, maka di puluhan pun ada 6 angka yang mungkin menempati puluhan. Kemudian di bagian satuan juga sama, ada 6 juga. Sehingga menurut kaidah pencacahan, kita tinggal mengalihkan. Jadi nanti kalian tinggal mengalihkan 6 dikali 6 dikali 6, jawabannya adalah 216, begitu. Oke, kemudian bagaimana ketika kalian menemukan contoh yang menyusun bilangan tetapi angkanya harus berbeda? Ketika angkanya harus berbeda, di sini artinya angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai kembali. Sehingga tidak boleh berbentuk angka 100, bilangan 111, itu tidak boleh. Kemudian bagaimana dengan bilangan 121? Dia juga tidak boleh karena ada angka yang sudah dipakai kemudian dipakai kembali. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan ketika angkanya harus berbeda? Maka kita buat kembali 3 buah kotak. Sama, ini menunjukkan ratusan, kemudian puluhan, dan juga satuan. Nah, di ratusan, angka 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 mungkin menempati di kotak ratusan. Sehingga banyaknya angka ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Kemudian di bagian puluhannya, karena harus berbeda, artinya sudah ada 1 angka yang terpakai di sini. Hati-hati, bukan 6 ya, melainkan 1 angka yang dipakai. 6 ini menunjukkan banyaknya bilangan yang mungkin. Sehingga nanti di kotak puluhan, total awal angka itu ada 6, tinggal kalian kurangi dengan 1 karena sudah dipakai 1 angka. Sehingga menjadi 5. Begitupun dengan yang kotak satuan. Awalnya angka ada 6, karena sudah dipakai 2 angka di kotak sebelumnya, sehingga 6 kita kurangkan dengan 2, menjadi 4.
Hasil akhirnya, kalian hanya tinggal mengalikan menurut kaidah pencacahan. Menjadi 6 dikali 5 dikali 4. Berapa? Silakan dihitung. Jawabannya adalah 120. Betul sekali. Bagaimana dengan dua contoh ini? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan kembali dengan contoh yang ketiga. Bagaimana jika digunakan syarat-syarat tertentu? Kalau sudah mengerti, boleh kan dihapus dulu ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya, yaitu yang ketiga. Bagaimana jika di soal yang diminta adalah kalian diminta menyusun bilangan yang kurang dari 400 dan boleh berulang. Ingat, ketika boleh berulang, artinya angka yang sudah dipakai boleh kalian pakai kembali. Seperti tadi, kita gunakan 3 buah kotak yang menunjukkan ratusan, puluhan, kemudian juga satuan. Nah, di ratusan karena kurang dari 400, kira-kira kalau angka 1 ditempatkan di bagian ratusan, boleh tidak? Tidak boleh ya, karena kalau angka 1 dia menjadi... Sok lanjut. Boleh nggak ya gitu deh? Ya. Gimana ngangkatnya? Langsung aja, ngomong aja lagi. Kita bikin 3 kotak seperti tadi, ratusan, puluhan, satuan. Kemudian kita lihat karena kurang dari 400, kita lihat di sini ada angka 1. Ketika angka 1 menempati ratusan, boleh tidak? Boleh ya? Karena 1 itu nanti akan menjadi kurang dari 400. Sehingga yang mungkin menepati angka di ratusan adalah 1, kemudian 3, kemudian apakah 4 boleh menepati ratusan? Hati-hati, 4 tidak boleh menjadi kemungkinan yang ada di ratusan. Karena ketika di sini angka 4, maka nanti dia akan menjadi lebih dari 400 karena bisa 400 sekian. Maka yang mungkin menempati ratusan di sini ada 2 angka. Adik-adik simpan di sini 2. Kemudian bagian puluhan. Nah, untuk bagian puluhan, ketika di sini kita tempatkan angka 1, 3, 4, 5, 7, 8 pada awalnya boleh. Tetapi di sini karena ada tulisan boleh berulang, jadi nanti angka yang sudah dipakai boleh dipakai kembali. Sehingga adik-adik tidak perlu mengurangi 1 angka yang dipakai di sini. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang mungkin menempati puluhan. Kemudian di satuan pun demikian, karena angkanya boleh berulang. Jadi 2, 6, dan 6 kita tinggal kalikan menurut kaidah pencacahan. 2 dikali 6 dikali 6. Sehingga jawabannya 2 dikali 6, 12 dikali 6 berapa? Iya, betul sekali, 72 banyaknya bilangan yang bisa kita bentuk yang kurang dari 400 dan boleh berulang. Kemudian kita lihat lagi bagaimana ketika kalian menemukan soal yang harus disusun bilangan genap. Bilangan genap, namun di sini harus berbeda. Ingat, ketika kita menemukan harus berbeda, maka angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Kata kuncinya, adik-adik tinggal mengurangi 1 angka atau 1 kotak yang telah dipakai sebelumnya. Oke, kita mulai. Kita bikin kotaknya 3 seperti tadi. Dia menunjukkan ratusan, puluhan, satuan. Nah, bedanya kalau tadi kita selalu memulai dari kotak ratusan. Tetapi ketika di sini konteksnya bilangan genap, masih ingatkah adik-adik definisi bilangan genap? Kalau Kanindi punya 2, apakah bilangan genap? Betul sekali ya, 2 merupakan bilangan genap. Ketika Kanindi punya angka 124, apakah dia bilangan genap atau ganjil? Bilangan genap, betul sekali. Nah, jadi supaya kita tahu dia bilangan genap atau ganjil, kita lihat dari bagian satuannya. Maka di soal yang seperti ini, kita mulai dari satuan terlebih dahulu supaya kita bisa mengidentifikasi bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, dari angka yang tersedia 1, 3, 4, 5, 7, dan 8, mana yang kira-kira termasuk ke dalam bilangan genap? Ya, betul sekali, yaitu bilangan 4, angka 4 dan juga angka 8 ya. Jadi di sini ada 2 banyaknya kemungkinan, yaitu 4 dan 8. Maka kita simpan di sini 2.
Kemudian, boleh adik-adik mengisi puluhan atau keratusan terlebih dahulu. Nah, kalau kita mengisi keratusan terlebih dahulu, maka nanti kita lihat, hati-hati dengan harus berbeda ya. Sehingga total angka awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka dikurangi dengan satu kotak, karena satu angka sudah dipakai di kotak satuan. Jadi nanti sisanya 5. Kemudian juga sama, kita hitung awalnya ada 6 angka. Karena harus berbeda, sudah dipakai 2 kotak. Jadi 6 kita kurangi 2, totalnya adalah 4. Jadi adik-adik tinggal mengalikannya kembali. 5 kali 4 dikali 2, jawabannya adalah 5 kali 4, 20, dikali 2, 40. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah? Oke, itu mengenai soal-soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Baik, kita mulai bahasan yang kedua, yaitu mengenai notasi faktorial. Ini merupakan dasar yang digunakan di bab peluang, sehingga adik-adik harus memperhatikan dengan betul bagaimana konsep dari notasi faktorial. Baik, saya hapus dulu. Baik adik-adik, kita mulai bahasan yang kedua, yaitu notasi faktorial. Notasi faktorial. Nah, di sini notasi faktorial itu memiliki lambang seperti tanda seru, ya. Nah, hanya dibacanya faktorial begitu. Kita lihat dulu sebelum ke definisi, Kak Nindi akan menjelaskan contohnya terlebih dahulu. Kalau kita mempunyai 2 faktorial, maka dia berarti 2 kemudian dikali 1. Dan hasilnya akan sama dengan 2. Kemudian, kalau Kak Nindi punya 3 faktorial, maka dia diuraikan menjadi 3 kali 2 dikali 1. Akan menjadi 6. Kemudian, ketika Kak Nindi punya 4 faktorial, menjadi 4 kali 3 kali 2, kemudian dikali 1. Berarti 4 dikali 3, 12 dikali 2, jawabannya adalah 24. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ketika kita menemukan n faktorial, maka dia akan menjadi n dikali dengan n-1, dikali dengan n-2, dan seterusnya sampai menemukan bentuk dikali 3 kali 2 kali 1. Ini merupakan definisi dari notasi faktorial, begitu. Kita lihat contohnya. Kalau Kak Nindi mempunyai 2 faktorial, kemudian ditambah dengan 3 faktorial. Hati-hati adik-adik, ini tidak sama dengan 5 faktorial. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kita uraikan 2 kali 1, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, hasilnya sama dengan 8. Dan 8 itu tidak akan sama dengan 5 faktorial, begitu. Jadi hati-hati ya, tidak boleh main menjumlahkan. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika kita menemukan bentuk 2 faktorial, kemudian dikalikan dengan 3 faktorial, dia pun tidak akan sama dengan 6 faktorial. Artinya jangan sampai adik-adik, sudah kalikan saja biar cepat. Hati-hati, karena berbeda hasilnya. Karena ketika kita uraikan, dia akan menjadi 2 dikali 1, kemudian 3 kali 2 kali 1. Dan dia tidak akan sama dengan, kalau kita kalikan, ini kan hasilnya 2 dikali 3, 6, dikali 2, 12. Dan 12 tidak akan sama dengan 6 faktorial. Jadi harus hati-hati. Kemudian, bagaimana kalau kita menemukan bentuk 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial? Nah, ini juga sama, adik-adik tidak boleh langsung membagi. Jadi jangan sampai jawabannya 2 faktorial ya, karena 4 faktorial dibagi 2 faktorial tidak sama dengan 2 faktorial. Coba kita uraikan. 4 faktorial berarti 4, kemudian dikali 3, dikali 2, dikali 1, dan 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Kita bisa melakukan pencoretan, curet-curet. Nah, jawabannya 12 ya adik-adik ya. Dan 12 tidak akan sama dengan 2 faktorial, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menemukan bentuk 10 faktorial, kemudian kita bagi dengan 8 faktorial? Nah, hati-hati, ingat di awal tidak boleh disederhanakan atau main coret. Maka kita harus menguraikan. Nah, di sini yang diuraikan, kata kuncinya adalah
ketika kita menemukan bentuk 10 faktorial dan 8 faktorial, manakah bilangan yang lebih besar? 10 ataukah 8? Betul sekali 10. Maka kita uraikan 10 faktorialnya. Mengapa? Untuk ditemukannya nanti bentuk 8 faktorial. Sehingga dia menjadi 10, kemudian 9, kemudian 8 faktorial. Jadi stop sampai sini. Adik-adik tidak perlu menguraikan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mengapa? Karena 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu merupakan bentuk dari 8 faktorial. Jadi cukup menguraikan sampai 8 faktorial saja. Atau kalian uraikan sampai menemukan bentuk yang sama dengan bagian penyebutnya. Nanti kita bagi dengan 8 faktorial. Baru boleh kita coret-coret. Sehingga jawabannya adalah 90. Mudah bukan? Coba kalau begitu adik-adik latihan soal yang berikut. Bagaimana kalau Kanindi punya 12 faktorial, kemudian kita bagi dengan 9 faktorial, kemudian dikali dengan 3 faktorial. Silahkan adik-adik coba. Kanindi beri waktu selama 30 detik. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, mari kita cek bersama hasilnya ya. Ada 12 faktorial, kita bagi dengan 9 faktorial dikali 3 faktorial. Mana yang diuraikan? Ya, betul. Yang bagian 12 faktorial kita uraikan, maka dia akan menjadi 12. Kemudian kita kali 11, kita kali 10, kita kali 9 faktorial. Stop. Kita bagi dengan 9 faktorial, kemudian 3 faktorialnya kita tuliskan, kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Kita coret-coret ya 9 faktorialnya, kemudian 3 kali 2-nya 6. Bisa kita sederhanakan dengan 12, kita coret sehingga jawabannya 2. Dikalikan akan menjadi 220. Bagaimana hasilnya? Betul? Luar biasa. Oke, ini masih contoh yang simpel. Namun biasanya di soal-soal sekolah kita menemukan bentuk notasi faktorial menjadi yang lebih kompleks. Kita lihat contoh berikut. Bagaimana jika kalian diminta untuk menyederhanakan bentuk? Oke, sederhanakan bentuk n faktorial, kemudian dibagi dengan n min 1 faktorial. Nah, bagaimanakah cara menyederhanakannya? Maka nanti sama seperti konsep yang telah kami dijelaskan di awal, bahwa adik-adik harus menguraikan yang lebih besar. Nah, di sini kita lihat, di sini ada n kemudian n-1. Kira-kira mana yang lebih besar? Iya, betul adik-adik, yang bagian n. Sehingga n-nya kita uraikan menjadi n dikali dengan n-1. Sudah menemukan bentuk yang sama dengan bagian penyebutnya? Maka tinggal ditambahkan faktorial, kita bagi dengan n-1 faktorial. Kita coret-coret sehingga jawabannya adalah n. Bagaimana kalau adik-adik menemukan soal seperti ini? N plus 1 kemudian faktorial, kemudian kita bagi dengan n-1 faktorial. Bagaimanakah adik-adik menguraikannya? Coba Kanindi beri waktu 1 menit untuk adik-adik menguraikan soal seperti ini. Sudah selesai? Mari kita cek jawabannya bersama-sama. Apakah yang adik-adik kerjakan di rumah betul atau salah? Oke, ketika kita menemukan bentuk n plus 1 faktorial dibagi n-1 faktorial, maka yang paling besar dan yang paling mungkin kita uraikan adalah n plus 1. Kita lihat, n plus 1 diuraikan menjadi n plus 1. Kemudian, ingat yang namanya faktorial selalu berkurang 1. Maka n plus 1 berkurang 1 menjadi n. Kemudian berkurang 1 kembali, karena kita belum menemukan bentuk yang sama dengan bagian penyebutnya. Maka berkurang 1 kembali menjadi n-1, karena sudah sama, kita kasih faktorial. Kemudian dibagi dengan n-1 faktorial. Kita coret-coret sehingga hasil akhirnya n plus 1 dikalikan dengan n. Kita kalikan berarti n dikali n menjadi n kuadrat, 1 dikali n menjadi plus n. Itu tadi bentuk sederhananya. Bagaimana? Sudah betul?
luar biasa. Oke adik-adik, itu tadi mengenai notasi faktorial. Namun biasanya ketika kita menemukan bentuk yang sederhana seperti ini, maka biasanya juga di sekolah ditanyakan berapakah nilai M-nya jika diketahui suatu hasil dari faktorialnya. Kita coba dengan contoh soal berikutnya. Baik, kakak akan hapus terlebih dahulu ya soal-soal yang tadi telah kami dijelaskan. Nah, contoh berikutnya, kita akan mencari nilai N jika diketahui suatu persamaan notasi faktorial. Kita lihat, jika diketahui N faktorial dibagi dengan N min 2 faktorial sama dengan 20. Pertanyaannya adalah, coba kita cari nilai N-nya. Tentukan nilai N-nya. Nah, bagaimana cara mencari nilai N-nya? Sama seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwa adik-adik perlu menguraikan bentuk mana yang lebih besar. Di sini ada N dan N min 2. Tentu saja lebih besar N dibandingkan dengan N min 2. Maka adik-adik perlu menguraikan N faktorial menjadi N dikali dengan N min 1, kemudian berkurang 1 kembali menjadi N min 2. Sudah sama bentuknya dengan bentuk penyebut, maka kita beri faktorial, kita bagi dengan N min 2 faktorial, hasilnya sama dengan 20. Kita coret-coret sehingga dikalikan menjadi N dikali N kuadrat, kemudian dikurangi N, di sini sama dengan 20. Kan ini dipindahkan 20-nya ke ruas yang sebelah kiri menjadi min 20 sama dengan 0. Karena kita akan mencari nilai N, ketika adik-adik menemukan bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, betul sekali, dengan cara faktorisasi. Kita lihat, masih ingat adik-adik cara faktorisasi yang telah dipelajari di kelas 10? Oke, kita cari bilangan yang dikalikan minus 20, kemudian yang dijumlahkan adalah minus 1. Berapa kira-kira adik-adik? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah minus 5 dan juga plus 4. Sehingga di sini kita tuliskan N plus 5 dikali dengan, N min 5 dikali dengan N plus 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai N sama dengan 5 atau N sama dengan negatif 4. Nah, di sini ketika adik-adik menemukan N sama dengan negatif 4, ini tidak memenuhi. Mengapa? Karena definisi dari notasi faktorial di mana N-nya itu harus bilangan cacah ya, atau bisa juga kita sebutkan nanti bilangan bulat positif, jadi tidak boleh negatif, kemudian tidak boleh berbentuk pecahan, sehingga untuk N sama dengan min 4 tidak memenuhi. Jadi jawaban yang diminta adalah N-nya akan sama dengan 5 begitu. Oke, itu mengenai notasi faktorial. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai permutasi. Nah, ini juga merupakan syarat, materi prasyarat untuk kemudian nanti menyelesaikan soal-soal tentang peluang. Nah, di permutasi ini definisinya adalah susunan yang urutannya sangat diperhatikan. Susunan yang urutan sangat diperhatikan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kan ini garis bawahi, urutannya sangat diperhatikan. Jadi contohnya, ketika kita mempunyai contoh kasus ada 5 orang di suatu kelas, kemudian katakan si A, si B, si C, si D, si E. Kemudian kita akan memilih jabatan KM dan juga sekretaris. Nah, misalkan kemungkinan terpilihnya itu adalah si A, si B. Maka si A akan menjadi KM, kemudian si B akan menjadi sekretaris. Ketika urutannya dibalik, B, A, apakah artinya menjadi sama? Artinya tentu saja akan berbeda. Karena ketika dibalik urutannya B dengan A, B-nya yang akan menjadi KM, kemudian A-nya yang akan menjadi sekretaris. Sehingga di permutasi urutan AB tidak akan sama dengan urutan B dengan A. Nah, jadi ciri khasnya kasus-kasus soal yang tergolong ke dalam permutasi adalah biasanya ada
ada jabatan atau ada posisi-posisi tertentu yang sangat diperhatikan. Contoh yang sering familiar keluar itu adalah misalkan seperti tadi, pemilihan jabatan. Kemudian ada posisi duduk. Begitu. Kemudian misalkan kembali seperti kasus orang difoto. Kemudian contoh-contoh kasus yang memang memuat jabatan atau posisi-posisi dan urutan-urutan tertentu. Nah, di sini permutasi digolongkan menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang kita sebut atau bagian A kita sebut sebagai permutasi unsur berbeda. Nah, di sini rumusnya adalah ketika kita menemukan ini permutasi, kita akan memilih R dari N, maka dia akan menjadi N faktorial, kita bagi dengan N min R faktorial. Dimana syaratnya di sini N itu harus lebih besar sama dengan R. Nah, kita lihat apakah itu N? N itu di sini menunjukkan banyak unsur yang tersedia. Banyak unsur yang tersedia. Kemudian R di sini itu menunjukkan unsur yang akan diambil. Begitu. Oke? Nah, kita lihat contoh seperti apa yang menggunakan konsep permutasi unsur yang berbeda. Boleh kakak hapus terlebih dahulu? Nah, contohnya kita lihat ada 6 orang, kemudian akan dipilih jabatan, KM, kemudian sekretaris, kemudian bendahara. Sekretaris dan bendahara. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara menyusun ketiga jabatan tersebut? Berapa banyak cara menyusun ketiga jabatan tersebut? Nah, soal yang seperti ini bisa kita selesaikan dengan konsep permutasi unsur berbeda. Sehingga di sini N itu menunjukkan 6 orang. Kemudian kita akan mengambil 3 jabatan, sehingga di sini R-nya akan menjadi 3. Maka adik-adik tinggal menggunakan rumus dari permutasi unsur berbeda. Kita lihat, berarti N-nya 6, permutasi kemudian R-nya adalah 3, akan sama dengan 6 faktorial. Kita lihat rumusnya, N faktorial. Karena N-nya 6, maka 6 faktorial kita bagi dengan, kita lihat kembali rumusnya, N dikurangi R faktorial. Sehingga 6 kita kurangi dengan 3 faktorial. Jadi nanti 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial. Kita coret-coret. Kemudian hasilnya akan menjadi 6 kali 5, 30 dikali 4, 120 banyak cara memilihnya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, apakah yang dimaksud dengan unsur berbeda di sini? Artinya, di sini ketika seseorang sudah terpilih menjadi KM, tidak mungkin pada saat yang bersamaan akan terpilih menjadi sekretaris maupun bendahara. Maka itu yang disebut unsur berbeda dalam konteks soal ini. Bagaimana? Cukup dimengerti? Itu baru bagian dari permutasi unsur berbeda. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai permutasi unsur sama. Nah, boleh kakak hapus terlebih dahulu ya. Nah, kita lanjut ke permutasi yang kedua, yaitu permutasi unsur sama. Permutasi unsur sama. Nah, di sini kita lihat rumusnya adalah permutasi, di sini N, kemudian K, L, M, dan seterusnya. Di mana N masih menunjukkan unsur yang tersedia. Kemudian K, L, dan M di sini menunjukkan
unsur yang sama. Jadi di sini adalah unsur yang sama. Maka nanti cara menyusunnya adalah n faktorial, kemudian kita bagi dengan k faktorial, kemudian l faktorial, kemudian m faktorial, dan seterusnya. Tergantung dari berapa banyak unsur yang sama. Dengan syarat di sini n-nya harus lebih besar, sama dengan k ditambah l ditambah m dan juga seterusnya. Begitu. Ini merupakan rumus dari permutasi unsur yang sama. Oke, kita lihat contohnya. Berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata nindi? Yang dapat dibentuk dari kata nindi. Oke, kita lihat. Maka kalau kita lihat di sini ada huruf N, I, N, D, I. Kemudian coba adik-adik lihat, apakah ada huruf yang berulang? Ada unsur yang sama di sini, yaitu ada huruf N, kemudian juga ada huruf I. Di sini N-nya itu ada 2 yang sama, kemudian huruf I-nya ada 2 yang sama. Maka ini kita menggunakan rumus permutasi unsur sama. Sehingga nanti penyelesaiannya atau solusinya di sini permutasi, kemudian unsur yang tersedianya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Maka di sini kita tulis 5 sebagai n-nya. Kemudian unsur yang samanya, karena tadi huruf n ada 2, maka kita tuliskan. Kemudian huruf i-nya ada 2, kita tuliskan kembali. Menggunakan rumus yang kita miliki, maka akan menjadi 5 faktorial. Kita bagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga adik-adik akan memperoleh 5 kali 4, kemudian kali 3, kemudian dikali 2 faktorial. Kemudian kita bagi dengan 2 faktorial, 2 dikali 1. Kita coret-coret, biar sederhana. 4 dengan 2 kita coret kembali menjadi 2. 5 kali 2-nya 10, dikali 3, jawabannya adalah 30. Sehingga banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata N-I-N-D-I adalah 30. Bagaimana? Cukup dimengerti? Kalau begitu, mari adik-adik berlatih bagaimana menyelesaikan soal permutasi unsur sama yang berikut ini. Kakak hapus terlebih dahulu ya. Nah, coba adik-adik di rumah bisa menuliskan soal yang kakak tuliskan di sini, kemudian dihitung dengan menggunakan konsep permutasi unsur sama. Berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata statistika? Oke, kan ini kasih waktu 2 menit ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Oke, kita cek kembali bersama jawabannya. Ketika kita mempunyai kata statistika, berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk? Kita lihat dulu di sini ada pengulangan atau ada unsur yang sama, yaitu huruf S. Huruf S ada berapa yang sama? Ada 2, betul. Kemudian huruf T, 1, 2, 3, betul. Kemudian huruf A, ada 1, 2, betul. Kemudian huruf apa lagi? Huruf I. Huruf I ada 2. Oke, kita lihat di sini dengan menggunakan konsep permutasi unsur yang sama, sehingga diperoleh permutasi. Kita hitung unsur yang tersedianya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Kemudian unsur yang samanya S-nya 2, T-nya 3, kemudian A-nya 2, I-nya adalah 2. Kita uraikan, dia akan menjadi 10 faktorial, kemudian dikali 2 faktorial, kemudian 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Hati-hati, adik-adik tidak boleh langsung main mencoretnya, melainkan harus kita uraikan menjadi 10 dikali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Kemudian kita bagi dengan 2 faktorialnya 2 kali 1, 3 faktorial, 2 kali 1, kemudian 2 kali 1. Kita coret-coret
Sehingga diperoleh 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Bisa kita coret dengan 8 di sini. Maka nanti jawabannya dia akan menjadi 10 kali 9, 90. Kemudian di sini 7 kali 6, 42. Kita kalikan 5 kali 4 akan sama dengan 20. Maka nanti kita hitung jawabannya 90 dikalikan dengan 42, kita kalikan dengan 20. Berarti dia menjadi 840. Kita kalikan kembali dengan 90, maka akan diperoleh jawabannya adalah, iya, betul sekali. Tinggal kita hitung ya. Adik-adik di rumah bisa menghitungnya. Oke. Kalau langkah ininya sudah benar, maka jawaban adik-adik sudah tepat sekali. Luar biasa. Begitu adik-adik mengenai permutasi unsur sama. Berikutnya kita akan lanjut mengenai permutasi yang terakhir, yaitu yang ketiga, mengenai permutasi unsur siklis. Kan dihapus terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Baik, kita mulai kembali dengan permutasi unsur siklis. Nah, di sini di bagian yang ketiga dari permutasi kemudian unsur siklis. Ciri khasnya kita menggunakan permutasi unsur siklis jika bentuknya melingkar atau bundar begitu. Nah, di sini kata kuncinya melingkar atau bundar. Nanti rumus yang kita gunakan ketika menemukan bentuk permutasi siklis, dia akan sama dengan n-1 faktorial. Nah, kita lihat contoh kasus yang berhubungan dengan permutasi siklis. Oke. Jika diketahui ada 10 manik-manik, kemudian akan dibentuk sebuah gelang. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara menyusunnya? Nah, oke. Kita lihat di sini gelang. Gelang itu berbentuk lingkaran ya, melingkar, sehingga kita menggunakan konsep permutasi siklis di sini. Permutasi siklis yang dimaksud nanti dia akan menjadi n-nya ada 10 karena yang tersedianya 10 manik-manik dikurangi 1 faktorial, sehingga nanti adik-adik tinggal selesaikan menjadi 9 faktorial. Bisa dihitung ya. Tadi yang sudah kali dijelaskan bahwa ketika kita menemukan bentuk 9 faktorial, kita uraikan menjadi 9 kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, dan kali 1. Selamat mencoba berhitung. Oke, itu yang disebut sebagai permutasi siklis. Nah, kita lanjutkan ke konsep yang berikutnya, yaitu bagian yang keempat. Berarti ada yang namanya kombinasi. Nah, untuk dikombinasi di sini, tadi ketika di awal Kanindi menjelaskan konsep permutasi, itu urutannya sangat diperhatikan. Artinya urutan AB tidak akan sama dengan urutan BA. Tetapi untuk dikombinasi ini urutan tidak diperhatikan. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi contoh kasus begini. Ketika misalkan kita mempunyai 6 orang dalam suatu kelas, kemudian akan dipilih tim bulu tangkis ganda putra. Katakan saja 6 orang tersebut adalah A, B, C, D, E, kemudian F. Dan kita ambil misalkan 2 orang untuk menjadi pemain bulu tangkis ganda putra. Katakan kemungkinannya adalah si A dan si B. Kemudian kita balik urutannya, si B dan si A. Nah, maka itu akan menjadi sama. Jadi tidak berbeda seperti permutasi yang dijelaskan di awal. Jadi kalau dikombinasi urutan A dan B akan sama dengan B dan A karena memang orangnya masih sama, itu saja. Nah, kita lihat di sini rumus dari kombinasi. Kombinasi di sini N, kemudian di sini R, di mana N-nya menunjukkan unsur yang tersedia. Kemudian R menunjukkan unsur yang akan diambil kembali. Sehingga di sini rumusnya akan menjadi N faktorial. Kita bagi dengan N min R faktorial dikali R faktorial. Jadi bedanya kalau di permutasi rumusnya sampai sini.
Tapi kalau kita menemukan kombinasi, maka dia harus dikali dengan R faktorial. Ingat syaratnya N harus lebih besar sama dengan R. Nah, ini adalah rumus dari kombinasi. Begitu. Nah, bagaimana dengan contoh soalnya? Kita coba lihat. Contoh yang paling sederhana adalah misal diketahui ada 8 anak kemudian akan dipilih tim cerdas cermat yang terdiri dari 3 orang. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilihnya? Nah, kita lihat di sini ketika kita akan mengambil atau memilih 3 orang sebagai tim cerdas cermat dari 8 orang, maka kita tidak memperhatikan urutannya sehingga tergolong ke dalam konsep kombinasi. Oke, kita lihat kombinasi di sini N. N itu unsur yang tersedianya ada 8, kemudian R-nya yang akan diambil. Yang akan diambilnya 3 anak ya. Sehingga nanti 3 dari 8 kita uraikan menjadi 8 faktorial. Karena di sini kita lihat rumusnya N faktorial dibagi dengan N min R. Berarti 8 kita kurangi dengan 3 faktorial, kemudian dikali R faktorial, dikalikan dengan 3 faktorial. Sehingga kita uraikan kembali menjadi 8, kemudian faktorial dibagi 8 kurangi 3, 5 faktorial, 3 faktorial. Oke, kembali kita uraikan 8 kali 7, kemudian kali 6, kali 5 faktorial. Kita bagi dengan 5 faktorial, 3 faktorial kita uraikan kembali menjadi 3 kali 2 kali 1. Kita coret-coret, kemudian 3 kali 2, 6. Kita coret kembali sehingga jawabannya ada 56. Sehingga banyaknya cara membentuk atau mengambil 3 dari 8 orang adalah 56 cara. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah? Ini adalah kasus soal dengan menggunakan kombinasi. Nah, kita lihat contoh berikutnya, soal yang lebih kompleks, artinya yang memerlukan logika dalam berpikirnya. Oke, kan dihapus terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, kita lihat contoh yang lebih kompleks dari kombinasi. Nah, adik-adik di sini contohnya misalkan dalam sebuah kotak. Nah, biasanya contoh ini sangat familiar keluar di soal UN maupun SBM dan ulangan harian ya. Jadi diperhatikan, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. 3 bola sekaligus kemudian secara acak. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyak cara mengambil. Banyak cara mengambil jika yang bagian pertama bola yang terambil adalah 3 buah bola warna merah. Nah, jadi 3-tiganya berwarna merah. Nah, kita lihat di sini cara penyelesaiannya, karena kita punya di sini 5 bola merah, kemudian 3 bola biru, kemudian akan diambil 3 buah bola sekaligus secara acak. Kemudian yang ditanya adalah tentukan banyaknya cara mengambil bola ya jika yang terambil 3 buah bola merah. Nah, di sini menggunakan konsep kombinasi karena urutan tidak diperhatikan. Maka kombinasi kita lihat terlebih dahulu, bola merahnya ada 5 bola merah, kemudian akan diambil 3 bola merah. Jadi nanti kita uraikan dengan konsep kombinasi menjadi 5 faktorial. Kita bagi dengan 5, kita kurangi 3, kemudian dikali dengan 3 faktorial. Sehingga jawabannya 5 kali 4, kemudian dikali 3 faktorial, karena di bawah bagian penyebut ada 3 faktorial. Kemudian 5 kurangi 3, 2 faktorial kita uraikan, 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Kita coret-coret,
Kemudian 4-nya dengan 2 kita coret, sisanya 2, jadi nanti dikalikan hasilnya adalah 10. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau Kanindi akan mengambil 2 bola berwarna merah dan 1 bolanya berwarna biru. Nah, yang perlu diperhatikan di sini di konsep peluang ketika adik-adik menemukan di sini ya, kalian ditambahkan kalimat dan, maka operasi yang kita gunakan adalah perkalian. Tetapi ketika adik-adik menemukan kalimat atau, maka operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Sehingga karena di sini kita akan mengambil 2 merah dan juga 1 bola berwarna biru, kita gunakan konsep kombinasi menjadi kita akan mengambil 2 bola berwarna merah. Merah yang tersedianya ada 5, begitu. Kemudian kita kalikan dengan 1 biru. Maka 1 dari berapa tadi yang tersedianya bola birunya? Dari 3. Sehingga nanti kita uraikan dia akan menjadi 5 faktorial. Kan ini langsung ya, 5 dikurangi 2 maka akan menjadi 3 faktorial. Kemudian R faktorialnya menjadi 2 faktorial. Kita kalikan dengan 3C1 akan menjadi 3 faktorial. Kita bagi dengan 3 dikurang 1, 2 faktorial. Kemudian 1 gitu, faktorial ya. Jadi nanti jika dikuraikan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita bagi dengan 3 faktorial, 2 dikali 1, kita coret-coret, kita coret-coret kembali, sehingga kita kalikan dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena 1 faktorial 1 ya, kita coret-coret kembali, maka jawabannya 5 kali 2, 10 dikali 3, 30. Nah, di sini adik-adik tidak perlu ketika menemukan 3C1 atau 1 dari 3 di sini, tidak perlu menguraikan seperti ini. Nah, kita gunakan cara yang lebih cepat. Jadi, ketika adik-adik menemukan bentuk, nah, kan ditambahkan di sini ya. Ketika adik-adik menemukan bentuk N, kemudian C, kemudian 1, maka dia akan menjadi M. Kebayang adik-adik? Jadi seperti tadi 3C1 nih, M-nya 3, kemudian ini 1 ya. Jadi 3C1 dia akan sama dengan berapa? 3. Jadi bisa mempersingkat perhitungan matematis kita. Begitu. Bagaimana? Cukup dimengerti? Nah, itu contoh yang kedua, yaitu terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya kembali. Bagaimana kalau di sini Kanindi akan mengambil yang ketiga ya, contohnya atau bagian C, paling banyak 2 bola berwarna biru. Nah, coba adik-adik bayangkan ketika kita mempunyai 5 bola merah, kemudian 3 bola biru, kemudian kita akan mengambil 3 buah bola sekaligus secara acak di dalam kotak. Nah, yang ditanya, bagaimana jika bola yang terambilnya paling banyak 2 buah bola berwarna biru? Artinya seperti apa adik-adik? Ya, betul. Ketika kita menggunakan paling banyak 2 buah bola berwarna biru, maka bolehkah kita mengambil 3-3-nya berwarna biru? Nah, boleh ya. Kalau 1 bola biru, boleh, karena paling banyak 2 bola biru. Kalau kita mengambil tidak ada bola birunya, boleh juga, karena paling banyak di sini 2 bola biru. Sehingga ada beberapa kemungkinan yang harus adik-adik di rumah pikirkan terlebih dahulu. Jadi kemungkinan yang pertama, boleh kemungkinannya karena paling banyak 2 bola biru berarti 2 biru. Dan 1 bola lagi pasti akan berwarna merah ya, karena kita mengambil 3 bola. Jadi 1-nya berwarna merah. Kemudian yang berikutnya lagi di sini, kemungkinan yang kedua, adik-adik bisa mengambil 1 bola biru dan sisanya 2 bolanya akan berwarna merah. Dan kemungkinan yang terakhir, tidak ada bola biru yang terambil. Begitu. Jadi di sini tidak ada bola biru yang terambil, artinya 3-3-nya bola yang terambil berwarna merah. Nah, selanjutnya kita menggunakan perhitungan seperti biasa dengan menggunakan konsep kombinasi.
karena di sini 2 bola biru dan 1 merah, maka kombinasi 2 bola biru dari bola biru yang tersedianya ada 3 dikalikan dengan 1 merah, merah yang tersedia ada 5. Maka kita uraikan 3C2 menjadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial, kemudian dikali. Tadi sudah kan dijelaskan di bagian yang ini bahwa ketika kita menemukan bentuk NC1 maka akan bernilai sama dengan N. Sehingga ketika kita menemukan bentuk 5C1 dia akan bernilai 5. Boleh nanti adik-adik uraikan menjadi di sini 3 faktorial dibagi 2 faktorial akan menjadi 3, kita kali 5, jawabannya adalah 15. Kemudian yang bagian kedua, di sini 1 biru 2 merah. Maka kombinasi 1 buah bola biru dari yang tersedianya 3 dikalikan dengan 2 dari bola merah yang tersedianya 5. Sehingga nanti adik-adik uraikan 3C1 menjadi 3, kemudian dikalikan 5C2 menjadi 5 faktorial, kita bagi dengan 5 kurangi 2. Kan ini langsung ya, 3 faktorial, 2 faktorial. Sehingga hasilnya 3 kita kalikan dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial, kemudian dibagi 3 faktorial, 2 dikali 1. Kita coret-coret. Jadi 3 kita kalikan dengan 10, maka jawabannya akan sama dengan 30. Dan kemungkinan yang terakhir, 3-tiganya berwarna merah. Sehingga kombinasi 3 dari bola yang berwarna merahnya adalah 5. Kita uraikan menjadi 5 faktorial, kita bagi dengan 5 kurangi 3, 2 faktorial, kemudian 3 faktorial. Jika adik-adik perhatikan, bentuk ini akan sama dengan yang di atas ya nilainya. Maka kita langsung saja nilainya akan menjadi 10. Jadi total akhirnya, karena di sini kemungkinannya ada 3, bisa kemungkinan yang pertama, kemudian yang kedua, atau yang ketiga. Maka tadi di awal kita jelaskan bahwa menemukan atau konsep yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Sehingga nanti jawabannya kita jumlahkan 15 ditambah 30, kemudian 45, kita tambah 10, jawabannya adalah 55. Demikian adik-adik contoh mengenai konsep kombinasi. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, tinggal nanti adik-adik latihan kembali di rumah ya. Kita akan lanjutkan konsep yang berikutnya, yaitu yang kelima, mengenai peluang kejadian sederhana. Baik, kami dihapus terlebih dahulu ya adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya di bagian peluang, yaitu tentang peluang kejadian sederhana. Jadi setelah di awal tadi kita membahas mengenai materi-materi prasyarat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal peluang. Di antaranya ada apa saja? Coba kita review kembali. Kaidah pencacahan, betul. Permutasi. Sebelumnya ada apa? Notasi faktorial, kemudian permutasi, kombinasi, dan kita akan langsung menuju peluang kejadian sederhana. Oke. Berarti bagian yang kelima ya. Kita ke peluang kejadian sederhana. Oke, di sini di peluang kejadian sederhana kita lihat rumusnya. Peluang kejadian A dia akan sama dengan NA kita bagi dengan NS. Di sini NA itu maksudnya adalah banyaknya kejadian A atau banyak kejadian yang dimaksud di soal. Jadi banyak kejadian A. Kemudian NS-nya menunjukkan banyak ruang sampel. Begitu. Nah, oke, di sini nanti NS itu ada untuk mencari koin. Jadi biasanya soal-soalnya berhubungan dengan koin, kemudian dadu, kemudian kartu gris dan seterusnya. Nah, di sini untuk NS koin itu 2 pangkat N, di mana N-nya menunjukkan banyaknya koin. 2 itu karena sisi koin ada 2. Sehingga di sini ketika kita punya koinnya 3, maka nanti NS-nya akan menjadi 2 dipangkatkan dengan 3, jadi 8, begitu. Nah, kemudian di sini ada NS untuk dadu. Dia akan sama dengan 6 pangkat N, karena sisi dadu ada 6, kemudian N menunjukkan banyaknya dadu.
Dan yang ketiga ada NS untuk kartu bridge. Mungkin adik-adik di rumah mengenal kartu remi ya, tapi tanpa joker. Nah, di sini NS-nya adalah 52 begitu. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama dari mulai yang paling simpel. Di sini misalkan ada 3 koin dilempar. 3 koin dilempar, kemudian secara bersamaan pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya paling sedikit 2 angka. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, ketika ditanya mengenai peluang, maka kita menggunakan konsep NA, kita bagi dengan NS. Nah, di sini NS koin, karena 3 koin, maka tadi kita gunakan rumus yang akan dijelaskan di awal. 2 dipangkatkan N, N-nya 3 ya, jadi 2 dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 8. Jadi NS-nya sama dengan 8, kemudian kejadian A-nya kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini kejadian A adalah munculnya paling sedikit 2 angka. Sehingga nanti adik-adik perlu memikirkan kembali, ketika paling sedikit 2 angka, bolehkah 3 angka keluar? Boleh, betul sekali. Nah, kita coba lihat ya, mencari NA-nya. Jadi nanti NA-nya diperoleh bisa angka, gambar. Kemudian gambar, angka, begitu ya. Kemudian apalagi adik-adik di rumah? Angka, gambar, angka, betul. Kemudian angka. Karena yang diminta paling sedikit 2 angka. Jadi kalau 3 angka tidak masalah ya, jadi boleh. Sehingga nanti peluang kejadian yang dimaksud, peluang kejadian A-nya adalah NA-nya 1, 2, 3, 4. Ada 4, kemudian kita bagi dengan 8. Boleh diperkecil jadi 1/2, begitu. Gimana? Cukup mudah? Oke, kita lihat contoh yang berikutnya kembali. Misal Kanindi mempunyai 2 buah dadu. 2 dadu dilempar atau dilambungkan secara bersamaan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 11. Nah, di sini adik-adik memiliki 2 buah dadu, sehingga NS yang dimaksud adalah, ingat kita lihat rumusnya, NS untuk dadunya 6 pangkat N, karena dadunya ada 2, sehingga NS-nya bernilai 6 pangkat 2, 36. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari NA-nya atau banyak kejadian A-nya. Karena kejadian yang ditanya adalah mata dadu berjumlah 11, kira-kira coba adik-adik hitung di rumah, mata dadu yang berjumlah 11 apa aja? Ya, betul sekali, ada 5, 6, begitu ya, dijumlahkan jadi 11. Kemudian kita bisa balik 6,5. Nah, di sini adakah lagi yang lain? Nggak ada ya. Jadi hanya 5,6, kemudian 6,5. Jadi NA yang dimaksudnya ada 2. Jadi kesimpulannya, peluang kejadian A-nya, NA-nya 2, kemudian NS-nya bernilai 36. Boleh adik-adik perkecil kembali menjadi 1/18, begitu. Cukup mudah? Nah, ini yang disebut sebagai peluang kejadian sederhana. Nah, coba adik-adik di rumah kerjakan soal yang seperti ini. Dalam sebuah kotak terdapat 3 kelereng warna hitam dan 5 kelereng warna merah. Pertanyaannya, sebentar, akan diambil terlebih dahulu. Akan diambil 3 kelereng secara acak. Pertanyaannya, sekarang tentukan peluang terambilnya 1 kelereng hitam dan
1 kelereng hitam, kemudian 2 kelereng merah. Peluang ya adik-adik? Oke, kami dikasih waktu selama 3 menit untuk adik-adik mengerjakan soal yang ada di depan. Bagaimana? Sulit? Mudah? Oke, kita cocokkan sama-sama jawabannya ya adik-adik di rumah. Tapi sebelumnya Kak Nindi mau hapus terlebih dahulu bahasan tentang peluang kejadian sederhana ya. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudah mencoba mengerjakan? Susah? Mudah? Oke, kita samakan jawabannya ya. Kira-kira jawaban adik-adik betul atau salah nih? Oke, kita lihat dalam sebuah kotak terdapat 3 kelereng hitam, 5 kelereng merah. Akan diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Kemudian peluang terambilnya 1 kelereng warna hitam dan 2 kelereng merah adalah, nah di sini ingat konsep peluang itu NA dibagi dengan NS, sehingga adik-adik boleh mencari terlebih dahulu NS-nya atau boleh mencari terlebih dahulu NA-nya. Nah di sini Kak Nindi cari terlebih dahulu NS-nya ya. Kira-kira menggunakan konsep apa? Permutasi atau kombinasi? Ya, betul sekali. Menggunakan konsep kombinasi ya. Karena di sini urutan pengambilan bolanya tidak diperhatikan. Sehingga di sini kita cari dulu NS-nya. NS itu yang bersifat umum adik-adik di rumah. Jadi, karena adik-adik tadi akan mengambil 3 kelereng sekaligus, maka kita ambil 3 dari berapa total kelereng yang ada di dalam kotak. Di sini ada berapa? 3 hitam dan 5 warna merah, jadi ada 8. Begitu. Gimana? Bisa dimengerti adik-adik? Oke, diulang kembali. 3 kelereng yang kita ambil dari 8 kelereng seluruhan yang ada dalam kotak. Itu yang kita sebut sebagai NS-nya. Maka kita uraikan dengan konsep kombinasi menjadi apa? 8 faktorial, betul? Di sininya berapa? Iya, 5 faktorial, kemudian 3 faktorial. Jadi adik-adik uraikan menjadi 8, kemudian kali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Kita bagi dengan 5 faktorial, kemudian 3 kali 2 kali 1. Kita curet-curet, kemudian 3 kali 2 bernilai 6. Kita curet-curet kembali, maka hasilnya menjadi 56. Ini adalah NS-nya. Kemudian adik-adik harus mencari NA-nya, di mana NA-nya adalah banyak kejadian yang ditanya. Nah, di sini yang ditanya adalah 1 kelereng hitam dan 2 kelereng merah. Masih ingat tadi di awal ketika menemukan kalimat dan operasinya dikali atau ditambah? Iya, betul sekali. Kita kalikan ya. Jadi nanti kombinasi, kemudian 1 kelereng hitam, 1 dari hitam yang tersedia 3, kemudian kita kalikan dengan 2 kelereng merah. 2 dari kelereng merah yang tersedia adalah 5. Tadi sudah dijelaskan di awal ketika menemukan bentuk NC1 maka bernilai N. Jadi berapa adik-adik? Ya, jadi 3 betul. 5 kombinasi C2-nya menjadi 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2. 3 faktorial, kemudian 2 faktorial. Sehingga diperoleh jawaban 3, kita kalikan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita bagi dengan 3 faktorial dikali dengan 2 kali 1. Kita coret-coret kembali. Di sini 2 dengan 4 kita coret kembali. Sehingga di sini ada 2, kita kalikan 3 dikali 10, 30. Nah, tinggal adik-adik mencari peluang kejadiannya deh. NA dibagi dengan NS. NA-nya 30, kemudian NS-nya adalah 56. Itu adalah nilai peluangnya. Boleh diperkecil, juga tidak masalah ya adik-adik ya. Jadi ini merupakan peluang yang dimaksud. Bagaimana betul jawabannya? Luar biasa untuk adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali dengan konsep frekuensi harapan. Nah, di frekuensi harapan ini juga tentu sangat berkaitan dengan rumus peluang suatu kejadian. Nah, sebelum kalian dijelaskan, kalian dihapus terlebih dahulu ya materi yang sudah kalian dijelaskan di sini. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke konsep yang ke-6 di bagian peluang, yaitu tentang frekuensi harapan. Nah, ini lebih mudah. Coba adik-adik perhatikan di sini di bagian yang ke-6, yaitu mengenai frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu nanti dihitung dengan menggunakan rumus peluang kejadian A dikali dengan N. Adik-adik masih ingat ya, peluang kejadian A itu rumusnya apa?
NA kita bagi dengan NS. Banyak kejadian A kita bagi dengan banyak seluruh sampel yang ada. Nah, dikali dengan N. Nah, N kecil di sini kita sebut dia sebagai banyaknya percobaan atau banyak pelemparan. Nah, oke, kita lihat soal contohnya. Misalkan ada 2 dadu dilempar. 2 dadu kemudian dilempar. Pertanyaannya adalah tentukan frekuensi harapannya atau frekuensi harapan munculnya mata dadu jumlah 4. Nah, munculnya mata dadu jumlah 4 jika dilempar sebanyak 360 kali. Nah, jadi kita melempar buah-buah dadu sebanyak 360 kali. Kemudian kita diminta untuk mencari frekuensi harapan munculnya mata dadu jumlah 4. Oke, kita lihat rumus yang kita punya. Frekuensi harapan itu adalah peluang kejadian A kita kalikan dengan N. Maka peluang kejadian A di sini adalah peluang kejadian munculnya mata dadu jumlah 4. Coba kita cari dulu. Banyaknya kejadian mata dadu jumlah 4 ada berapa saja adik-adik? Silakan disebutkan. Betul, 1,3. Berapa lagi? Boleh dibalik ya, 3,1. Kemudian, berapa lagi adik-adik di rumah? Ya, betul sekali, 2,2. Kemudian, adakah lagi? 1,3, 3,1. Kemudian, 2,2. Adakah lagi yang lainnya? Tidak ada? Oke, betul sekali. Jadi, NA yang kita miliki ada 3 ya. Jadi, 3 dibagi dengan NS. Karena 2 buah dadu, masih ingat NS dadu itu 6 pangkat N. Ketika dadunya 2, maka nanti 6 pangkat 2. Dia akan sama dengan 36. Kemudian kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Banyaknya percobaannya sebanyak 360 kali. Kemudian kita curat-curet, didapat 10 ya. Kita kalikan dengan 3, jadi 30. Sehingga frekuensi harapan yang dimaksud adalah 30. Bagaimana? Cukup mudah? Mudah bukan? Iya. Kalau begitu, kita lanjut dengan bagian terakhir di peluang, yaitu peluang kejadian majemuk. Nah, sebelum ke peluang kejadian majemuk, kalau adik-adik sudah memahami frekuensi harapannya, kan dihapus terlebih dahulu ya bagian frekuensi harapannya. Baik adik-adik, kita mulai kembali dengan bahasan yang terakhir di bab peluang, yaitu mengenai peluang kejadian majemuk. Oke, di sini di bagian peluang kejadian majemuk, nah ini yang pertama ada yang disebut sebagai atau bagian A ya, peluang kejadian gabungan. Nah, di bagian peluang kejadian gabungan ini biasanya ciri khasnya ada kalimat atau, ya. Diulang kembali, ada kalimat atau. Nah, di sini rumusnya peluang kejadian A digabung B, dia akan sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi dengan peluang A irisan B. Nah, di sini ketika adik-adik menemukan peluang A irisan B-nya bernilai sama dengan 0, maka ini kita sebut peluang kejadian yang saling lepas. Nah, tetapi ketika kita menemukan bentuk peluang A irisan B-nya tidak bernilai 0, maka peluang kejadian yang tidak saling lepas. Oke, kita lihat contohnya adik-adik ya. Contohnya di sini. Misalkan kita punya 2 buah dadu
Oke. Dua dadu dilempar bersamaan. Nah, kemudian tentukan peluang munculnya mata dadu jumlah 5 atau 12. Nah, di sini tergolong ke dalam dua buah peluang kejadian majemuk karena kejadiannya terdiri dari lebih dari satu, yaitu kejadian munculnya jumlah 5 atau kejadian munculnya jumlah 12. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu, karena ada atau maka kita menggunakan konsep peluang kejadian gabungan. Peluang kejadian A digabung B, rumusnya adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang A irisan B. Nah, kita lihat di sini. NA-nya kita cari terlebih dahulu. Yang jumlah 5. Ada berapa aja nih, Gading? Coba disebutkan di rumah. Ya, betul. 1,4. Kemudian, boleh kita balik ya. 4,1. Kemudian, berapa lagi nih, Gading? 2,3, 3,2. Kemudian, berapa lagi nih, Gading? 1 dengan 4, 4,1, 2,3, 3,3. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Jadi NA-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cari dulu NB-nya, yaitu yang jumlahnya 12. Yaitu ada 6,6. Adakah lagi yang lain? Tidak ada ya? Jadi NB-nya hanya 1. Nah, kita lihat NA dengan NB-nya. Adakah yang sama di sini kejadiannya? Tidak ada ya? Maka peluang A irisan B-nya akan bernilai 0. Karena tidak ada irisannya atau tidak ada kejadian yang sama. Nah, kita sebut sebagai kejadian yang kalau dia sama dengan 0 maka disebut kejadian yang saling lepas. Sehingga kita hitung peluang A digabung B-nya. Peluang A-nya, NA-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 per, karena dadunya ada 2. Ingat, NS-nya berarti 6 pangkat 2, 36. Ditambah dengan NB-nya, NB-nya 1, kemudian NS-nya 36. Irisannya tidak ada ya. Jadi nanti kita hitung jawabannya adalah 5 per 36. Bagaimana? Cukup mudah? Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh berikutnya, bagaimana kalau kita menemukan kejadian yang tidak saling lepas. Oke, bagian ini kali ini boleh hapus ya. Ini tadi rumus yang kita punya. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Misal Kak Nindi punya seperangkat kartu bridge. Dari seperangkat kartu bridge, pertanyaannya adalah tentukan peluang terambilnya kartu merah atau kartu as. Nah, di sini coba kita perhatikan peluang terambilnya kartu merah atau kartu as. Nah, karena di sini atau, berarti kita menggunakan konsep peluang kejadian gabungan. Peluang A gabung B akan sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang A irisan B. Nah, kita lihat dulu. Peluang kejadian A adalah peluang terambilnya satu buah kartu merah. Nah, kita lihat di kartu bridge itu NS-nya berapa adik-adik tadi di awal kan dijelaskan? Betul, 52. Nah, banyaknya kartu merah yang ada di kartu bridge ada? Iya, betul sekali. Ada 26 ya. Jadi 26 per 52. Kemudian ditambah kartu as. Itu kejadian yang kedua adik-adik. Kartu as di kartu bridge, maka banyaknya kartu as ada 4. Betul sekali. 4 kita bagi dengan 52 karena NS dari kartu bridge 52. Nah, kita lihat di sini A irisan B. Coba adik-adik perhatikan kembali kartu merah dan juga kartu as. Adakah irisannya? Ada ya? Ada kartu as yang berwarna merah.
Ada berapa banyak? Betul, ada 2 kartu as yang berwarna merah. Berarti nanti kita kurangi dengan 2/52. Jadi di sini peluang A irisan B-nya tidak bernilai 0 ya. Berbeda dengan kasus yang sebelumnya, di mana PA irisan B-nya bernilai 0. Nah, maka kita selesaikan 26 ditambah 4, 30, kita kurangi 2, jawabannya adalah 28/52. Gimana adik-adik? Cukup mudah? Oke, jadi itu yang kita sebut sebagai peluang kejadian gabungan. Selanjutnya, Kak Nidi akan menjelaskan bagian yang kedua, bagian B mengenai peluang kejadian irisan. Kak Nidi hapus terlebih dahulu ya adik-adik ya. Baik adik-adik, kita mulai ke bagian yang kedua dari peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian irisan. Oke, kita lihat bagian B ya. Peluang kejadian irisan. Nah, ini biasanya identik dengan kalimat dan. Jadi kalau adik-adik menemukan kalimat dan di soal peluang, maka kita gunakan konsep peluang kejadian irisan. Nah, di sini ketika kita mempunyai peluang A irisan B, peluang A diiriskan dengan kejadian B, maka nanti rumusnya adalah peluang kejadian A kita kalikan dengan peluang kejadian B. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada beberapa tipe soal ya. Kita lihat dari contoh yang pertama terlebih dahulu. Di sini misalkan adik-adik mempunyai kotak. Jadi diketahui terdapat 2 kotak yang berisi bola. Di kotak 1, nah, kotak 1 terdapat 3 bola warna merah dan 4 bola berwarna biru. Kemudian di kotak 2 terdapat 2 bola warna merah dan 3 bola warna hijau. Akan diambil satu bola dari masing-masing kotak. Pertanyaannya, tentukan peluang terambilnya A. Terambilnya bola warna biru dari kotak 1 dan terambilnya bola berwarna hijau dari kotak 2. Nah, kita lihat bola warna biru dari kotak 1 dan bola warna hijau dari kotak 2. Sehingga ini menggunakan konsep peluang kejadian irisan PA irisan B. Sama dengan warna biru. Nah, kita lihat warna biru di kotak 1 totalnya ada 4. Berarti Na-nya bernilai 4, kita bagi dengan Ns-nya. Ns-nya di kotak 1 total terdapat 7 buah bola. Maka 4/7 kita kali dengan peluang terambilnya 1 bola berwarna hijau dari kotak 2. Kita lihat di kotak 2 bola berwarna hijau ada 3. Kemudian kita kalikan dan dibagi dengan total keseluruhan bola yang ada di kotak 2. Jadi di kotak 2 ada 2 merah dan 3 hijau, berarti MS-nya 5. Kita kalikan, maka diperoleh 12/35. Bagaimana adik-adik di rumah? Mudah bukan? Oke, kita lihat yang berikutnya lagi. Bagaimana jika kalian menemukan soal yang ditanyanya adalah peluang terambilnya bola berwarna sama. Nah, ketika kita ingin mencari atau menentukan peluang bola berwarna sama, berarti adik-adik harus melihat bola yang ada di kotak 1 itu warna merah dan biru. Kemudian bola yang ada di kotak 2 adalah warna merah dan hijau.
Sehingga peluang terambilnya bola berwarna sama adalah sama seperti mengambil bola merah yang ada di kotak 1 dan bola merah yang ada di kotak kedua. Nah, karena di sini dan, maka kita menggunakan konsep peluang kejadian irisan. Jadi PA irisan B akan sama dengan, kita cari peluang terambilnya bola merah pada kotak 1. Oke, pada kotak 1 bola merah ada 3, kemudian NS-nya 7, karena total bolanya ada 7 di kotak 1. Kita kalikan dengan peluang terambilnya bola merah yang ada di kotak 2. Kita lihat di kotak 2 bola merahnya ada 2. Kemudian kita bagi dengan 2 ditambah 3 ya. Jadinya 5. Nah, mungkin di sini adik-adik ada pertanyaan di rumah, mengapa padahal kita mengambil 1 bola? Mengapa di sini kita tuliskan 2 atau di sini juga 3? Karena meskipun dalam secara pertanyaannya kita mengambil 1 buah bola, tetapi 2 buah bola berwarna merah yang ada di kotak 2, kedua buah bola itu mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Sehingga di sini kita tuliskan 2/5, bukan 1/5. Begitu adik-adik. Jadi kita kalikan, jawabannya akan sama dengan 6/35. Bagaimana? Bisa? Oke, sekarang adik-adik kita lihat kembali bagaimana jika pertanyaannya bola yang terambil dari masing-masing kotak itu adalah berwarna berbeda. Nah, di sini pertanyaannya bolanya warna berbeda. Nah, ini adik-adik harus melihat di warna dari masing-masing warna bola dari masing-masing kotak. Nah, ini memunculkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bola berwarna berbeda itu bisa saja bola warna merah yang ada di kotak 1, kemudian bisa juga terambilnya 1 bola yang berwarna hijau yang ada di kotak 1. Berbeda warna kan? Atau kemungkinan yang berikutnya, bisa saja bola berwarna berbeda itu artinya di sini bola berwarna biru dari kotak 1, kemudian nanti bola yang di kotak 2-nya itu akan berwarna hijau. Berbeda warna ya. Nah, adakah kemungkinan-kemungkinan yang lain? Coba silakan adik-adik pikirkan di rumah. 1 bola warna merah dengan hijau. Kemudian yang kedua bola berwarna biru dengan hijau. Kemudian masih ada 1 lagi adik-adik. Apa? Iya, betul sekali. Kemungkinan yang ketiga itu adalah bola berwarna biru dari kotak 1, kemudian bola berwarna merah dari kotak yang kedua. Setelah itu tinggal kita selesaikan saja. Jadi bola warna merah di kotak 1 peluangnya menjadi 3/7 dikalikan dengan bola berwarna hijau dari kotak yang kedua. Bola hijau yaitu di kotak 2 ada 3, kemudian per 5. Adik-adik kalikan jadi berapa? Oke, betul, 9/35. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, bola warna biru yang terambil dari kotak 1. Kita lihat warna biru, di sini ada 4, kemudian NS-nya 7. Kita kalikan dengan bola berwarna hijau dari kotak yang kedua, berarti 3/5. Dikalikan kembali menjadi 12/35. Dan kemungkinan yang ketiga, yang terakhir, bola berwarna biru dari kotak 1, berarti kita punya 4/7 dikalikan dengan bola berwarna merah. Tapi hati-hati, yang kita hitung warna merah dari kotak yang kedua ya, bukan yang pertama. Jadi dari kotak yang kedua, peluang warna merahnya yang terambil adalah 2, kemudian per 5. Adik-adik selesaikan jadi 8/35. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan. Mengapa dijumlahkan? Karena tadi warna berbeda itu kemungkinannya bisa yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Ketika kita menemukan kalimat atau, maka operasinya kita jumlahkan. 9 kita jumlahkan dengan 12, berapa? Betul, 21 dijumlahkan dengan 8 menjadi 29/35. Sehingga peluang kejadiannya menjadi 29/35. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Iya. Oke, selanjutnya Kak Nindi akan menjelaskan contoh berikutnya di peluang kejadian irisan. Kak Nindi hapus terlebih dahulu ya adik-adik ya.
Baik adik-adik, kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, di sini diketahui dalam sebuah kotak terdapat tiga bola merah dan 6 bola biru. Akan diambil dua bola, tapi satu per satu tanpa pengembalian. Nah, yang ditanya adalah tentukan peluang terambilnya A. bola merah dan bola biru ya pada pengambilan yang kedua. Kemudian yang B, tentukan peluang terambilnya kedua-duanya berwarna biru. Nah, baik, kita lihat. Bedanya dengan soal yang sebelumnya, ketika kita tadi di awal menjelaskan ada bola dalam kotak, kemudian mengambil bola secara acak, sekaligus secara acak. Kemudian yang kedua, ada dua buah kotak, kemudian bola diambil satu-satu dari masing-masing kotak. Kemudian kasus yang ketiga adalah bola terdapat dalam satu buah kotak, diambil dua bola namun satu per satu. Jadi total pengambilan bolanya ada dua, tetapi diambilnya satu per satu. Satu diambil, tapi tanpa pengembalian. Kemudian satu diambil kembali, sehingga jumlahnya menjadi dua bola. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus yang seperti ini? Nah, di sini yang bagian A, peluang terambilnya bola merah dan bola biru. Sehingga peluang A, irisan B-nya, peluang terambilnya bola merah pada pengambilan yang pertama. Oke, kita lihat seperti biasa, kita lihat bola merahnya di sini ada 3. Kemudian NS-nya itu ada berapa? Ada 9. Karena total bola ada 9. Nah, ketika satu buah bola merah kita ambil, kemudian kita masukkan misalkan ke dalam kantong. Karena kita tidak kembalikan lagi. Sehingga bola yang ada di dalam kotak jumlahnya akan bagaimana adik-adik? Iya, akan berkurang ya. Sehingga nanti ketika pada pengambilan kedua akan mengambil satu buah bola biru kita ambil, apakah bola birunya berkurang dalam kotak? Iya, tidak ya. Jadi bola birunya masih tetap. Bola birunya ada 6, namun yang berkurang di sini adalah NS-nya. Karena jumlah keseluruhan bola yang di dalam kotak sudah diambil satu dan tidak dikembalikan. Maka nanti total bola yang ada di dalam kotak setelah diambil tadi maka jadi 8. Tinggal adik-adik mengalikannya ya. Jadi 18 kemudian dibagi dengan 72. Udah ya? Oke, kita lanjutkan ke yang bagian B. Keduanya berwarna biru. Jadi pengambilan pertama kita ambil bola yang berwarna biru. Jadi peluang A, irisan B-nya, ketika pertama kali mengambil bola warna biru, bola birunya itu ada 6. Berarti 6 kemudian per total bola dalam kotak itu 9, namun tanpa dikembalikan kembali ke dalam kotak. Sehingga bola biru yang kedua kali akan kita ambil pasti akan berkurang. Jadi bola biru yang di dalam kotak tinggal 5, kita bagi dengan 8 sebab tidak dikembalikan. Sehingga jawabannya adalah 30 per 72. Bagaimana? Mudah? Oke, itu mengenai peluang kejadian irisan. Nah, materi kita yang terakhir di bagian peluang adalah kakak akan menjelaskan mengenai peluang kejadian komplement. Baik adik-adik, boleh kan ini dihapus terlebih dahulu ya? Baik adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai materi terakhir yang ada di bagian peluang, yaitu materi tentang yang kecil ya, peluang kejadian komplement. Nah, kalau di awal kan ini menjelaskan mengenai peluang kejadian gabungan identik dengan kalimat atau. Kemudian ketika peluang kejadian irisan identik dengan kalimat dan.
Nah, kalau di peluang kejadian komplement itu identik dengan kalimat bukan. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Peluang kejadian A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Oke, kita lihat contohnya ya, biar lebih jelas. Misalkan 2 buah dadu dilempar secara bersamaan ya. Pertanyaannya adalah, tentukan peluang munculnya mata dadu bukan jumlah 8. Nah, mata dadu bukan jumlah 8. Maksudnya, kalau kita teliti lagi, peluang munculnya mata dadu bukan jumlah 8 sama artinya dengan mencari peluang mata dadu jumlah 2, kemudian 3, 4, 5, 6, kemudian 9, 7 ya, 7, 9, kemudian 10, 11, sampai 12. Tapi, kalau adik-adik menghitung jumlah 2, 3, 5, 4, dan seterusnya, maka akan menjadi lama. Nah, ini adik-adik bisa memanfaatkan rumus peluang kejadian komplement. Artinya, kita cukup mencari peluang kejadian munculnya jumlah 8. Nanti kita masukkan ke rumus ini, 1 dikurangi peluang yang jumlah kejadian 8, pasti sisanya akan menjadi peluang bukan jumlah 8 gitu. Nah, kita lihat. Jadi nanti kita cari dulu NA-nya ya untuk yang jumlah 8 di sini. Maka NA-nya dia akan menjadi apa aja adik-adik? Boleh disebutkan? Iya, betul. 2,6. Hati-hati ya, bukan 1,7 ya, karena mata dadu itu 6 ya. Kemudian, berapa lagi? Boleh dibalik? Boleh, betul. Kemudian berapa lagi adik-adik? 3,5, betul. Boleh kita balik ya. 5,3, kemudian 4,4. Ada lagi yang lain? Oke, sudah ada ya. Jadi 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, dan juga 4,4. Sehingga NA-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kemudian NS-nya ada berapa adik-adik? Masih ingat? Iya, luar biasa. Betul sekali, ada 36. Karena dadunya ada 2. Jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi peluang kejadian A-nya, NA-nya 5 per NS-nya 36. Sehingga ketika kita akan menghitung peluang jumlah mata dadu bukan jumlah 8, tinggal 1 kita kurangi dengan 5 per 36. Jangan lupa ya, disamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan 36. Berarti nanti hasilnya 36 kita kurangi dengan 5 sama dengan 31 per 36. Bagaimana adik-adik? Lebih mudah mengerjakannya? Iya, betul sekali. Baiklah, itu tadi mengenai materi peluang kejadian komplement atau bukan. Di sini Kang Nindi cukupkan materi. Kemudian mudah-mudahan dapat membantu adik-adik belajar di rumah ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, maka adik-adik bisa buka bimbeltridaya.com. Sekali lagi, jika ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh membuka bimbeltridaya.com. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya adik-adik ya.